Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sahabat-sahabat sekalian, muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, kita lanjutkan kembali kajian kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, yang mana kita telah memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Artinya kita sebentar lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan, mengakhiri aktivitas kita di bulan Ramadan. Semoga setelah Ramadan nanti ada energi positif yang kita dapatkan untuk mengarungi kehidupan di masa selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hifdzul qalbi minal ma'asi, menjaga hati dari maksiat. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang pengantar akidah, prinsip di dalam akidah, dilanjutkan tentang pembahasan sholat, puasa, zakat, dan kemarin adalah pembahasan haji. Kini kita telah memasuki pembahasan tentang akhlak. Pembahasan tentang akhlak, bagaimana seharusnya kita menjaga hati kita dari melakukan yang namanya perbuatan maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin, menjaga hati dari perilaku-perilaku maksiat itu hukumnya wajib atas setiap umat Islam. Wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ati, demikian juga menjaga anggota-anggota yang 7 itu hukumnya fardu ainin ala kulli muslimin, wajib ain atas setiap individu orang Islam, atas setiap orang Islam itu wajib hukumnya. Jadi anggota yang 7 itu apa saja? Nanti akan kita bahas. Nanti di penghujung kitab ini musonif akan menjelaskan secara detail. Di samping apa saja anggota yang 7 itu, dan contoh maksiat yang dilakukan oleh 7 anggota itu apa saja contohnya. Famin ma'asil qalbi, maka termasuk maksiat-maksiat hati, termasuk contoh maksiat-maksiatnya hati, asyakku fillahi ta'ala, ragu terhadap Allah Ta'ala. Di dalam hati kita terbesit saja keraguan pada Allah, itu sudah dinyatakan maksiatnya hati. Wal amnu min makrillahi, dan merasa aman dari tipu daya Allah. Jadi tipu daya Allah ini memang banyaklah, cukup banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya kata-kata makar itu cukup banyak dan sering disebutkan dalam Al-Quran. Sementara dalam hadis itu misalnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau kamu melihat seorang hamba diberikan sesuatu yang dia sukai oleh Allah, dia minta ini, Allah berikan. Allah berikan kesenangan-kesenangan dunia kepada hamba tersebut, namun ternyata dia tetap konsisten, tetap istiqomah di dalam kemaksiatan, maka hati-hatilah, itu namanya istidraj. Jadi istidraj itu adalah bagian dari contoh makarnya Allah. Jadi bisa jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah tipu daya. Artinya bisa jadi itu merupakan cobaan yang membuat kita terlena. Maka jangan pernah merasa aman atas apa yang sudah Allah berikan, tapi perbanyaklah bersyukur dan perbuatan-perbuatan positif lainnya. Wal kunutu min rahmatillahi ta'ala, dan juga putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa rahmat Allah itu begitu sangat luas sekali. Berapapun dosa, seberat apapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, maka tancapkan dalam hati bahwa rahmat Allah itu lebih besar dan lebih berat dari dosa yang telah kita perbuat. Rahmat yang berupa ampunan Allah. Wattakabburu ala ibadillahi ta'ala, sombong atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Artinya dia selalu merasa yang paling benar dan paling baik atas dibandingkan dengan orang lain. Wariya'u, dan riya, melakukan aktivitas ibadah misalnya semata-mata ingin dipuji orang lain. Wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, merasa bangga dengan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan terlalu membanggakan diri
Jangan membanggakan diri telah melakukan serangkaian ketaatan-ketaatan. Jadi sangat berbahaya sekali, sangat riskan sekali kalau kita terlalu membanggakan, terlalu mengandalkan ibadah yang telah kita lakukan selama ini gitu. Wal hasadu dan hasad, wal hikdu dan hikdu. Jadi ini artinya hampir-hampir mirip, sama-sama dengki, iri hati ala abidillahi, atas hamba-hamba Allah. Wa maknal hasadi, apa makna hasad itu? Karahiyatun ni'mati 'alal muslimi wastisqaluha. Artinya tidak menyukai nikmat yang telah Allah berikan kepada umat Islam, wastisqaluha, dan menganggap berat. Artinya ketika melihat orang lain mendapatkan karunia, mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu yang dia sukai, misalnya yang disukai oleh umat Islam tersebut, ternyata dalam hatinya terbesit rasa berat, iri hati, tidak terima kalau Allah memberikan itu kepada orang lain. Wa minha, ialah diantaranya juga misalnya al-israru ala maksiatillah, terus menerus bermaksiat kepada Allah itu. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, jadi termasuk maksiat hati juga terus menerus bermaksiat kepada Allah. Kemudian bukhl, yaitu kikir terhadap perkara apa yang sudah diwajibkan oleh Allah. Wa su'uzzonni billahi wa bi khalqillah, su'uzzon kepada Allah dan juga su'uzzon kepada makhluknya Allah, yaitu manusia diantaranya. Wa taswiru lima azzamallahu, dan merendahkan, meremehkan terhadap apa yang sudah Allah agungkan. Seperti apa yang sudah Allah agungkan itu, min ta'atin au maksiatin, berupa taat dan kemaksiatan. Jadi manakala Allah mewajibkan suatu perbuatan, ketaatan, maka jangan sampai kita meremehkan perbuatan tersebut. Begitu juga ketika Allah membenci suatu kemaksiatan, maka jangan pula terbesit dalam hati kita untuk meremehkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Au Qur'anin au ilmin, meremehkan Quran atau ilmu. Au jannatin au narin, meremehkan surga dan neraka. Itu juga termasuk bagian dari maksiatnya hati. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isil muhlikati. Semua itu termasuk dari contoh-contoh maksiat-maksiat dan perkara-perkara jelek yang bisa membinasakan kita. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufri, bahkan sebagian dari perkara-perkara maksiat yang disebutkan tadi justru bisa membuat dan menyebabkan seseorang terjerumus di dalam kekufuran. Wal-'iyadzu billahi ta'ala min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, apa yang sudah saya sebutkan tadi, contoh-contoh maksiat, itu sebenarnya kewajiban bagi kita untuk meninggalkan. Jadi kita harus meninggalkan semua itu. Tapi hal itu memang sangat mudah dan gampang sekali untuk diucapkan, namun sangat sulit dan berat sekali untuk dilakukan. Maka dari itu jangan pernah putus asa untuk selalu menampilkan menampilkan jati diri kita dengan penampilan yang terbaik, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, termasuk diantara menjaga hati kita dari maksiat-maksiat yang telah disebutkan tadi. Sekian dari kami, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.